Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah kecerdikan dan kelucuan Sari Abu Nawas menjadi juru ramal. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di halaman rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Burung-burung berkicau riang, tetapi pikiran Abu Nawas sedang berputar mencari ide baru. Tidak ada teka-teki dari Sultan, tidak ada masalah pelik dari rakyat, hanya rutinitas biasa. Aku bosan, gumamnya. Aku butuh sesuatu yang menyenangkan, yang bisa menghiburku dan juga orang lain. Saat itu, Abu Nawas melihat sebuah bambu kosong di sudut halaman rumahnya. Ia tersenyum, lalu ide cemerlang melintas di kepalanya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan membuka jasa ramalan. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas membuat papan sederhana yang ia gantung di depan rumahnya. Papan itu bertuliskan, Abu Nawas juru ramal, semua nasib terjawab di sini. Dengan penuh percaya diri, ia duduk di depan rumahnya, menunggu pelanggan pertama. Pelanggan pertama. Kabar tentang jasa ramalan Abu Nawas segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang penasaran dan mulai berdatangan ke rumahnya. Pelanggan pertama adalah seorang petani yang tampak cemas. Abu Nawas, kata si petani, aku ingin tahu bagaimana nasibku minggu depan. Abu Nawas mengangkat tangan dengan dramatis, menutup matanya, lalu meraba dahi si petani. Setelah beberapa saat hening, ia berkata dengan suara misterius, minggu depan, kau akan lapar, kecuali kau makan. Petani itu tampak bingung. Itu bukan ramalan. Itu hal yang sudah jelas. Abu Nawas tersenyum santai. Tapi, apakah itu tidak selalu benar? Ramalan ini tidak pernah meleset, bukan? Petani itu pergi dengan wajah bingung, tetapi di dalam hatinya ia merasa terhibur. Abu Nawas memang lucu, tetapi juga benar. Ramalan yang selalu benar, pikirnya. Antrean ramalan Abu Nawas. Hari berikutnya, rumah Abu Nawas penuh dengan orang-orang yang antre untuk diramal. Ada ibu rumah tangga, pedagang, pemuda, hingga anak-anak yang penasaran ingin mendengar ramalan dari Abu Nawas. Seorang ibu rumah tangga datang dan bertanya, Abu Nawas, apakah suamiku akan membawa pulang uang lebih banyak minggu ini? Abu Nawas memejamkan mata, berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, jika suamimu bekerja lebih keras, maka uangnya akan lebih banyak. Tetapi jika dia malas, dompetmu akan tetap tipis. Si ibu mengangguk-angguk dan pergi dengan senyum. Ramalan ini masuk akal, gumamnya. Seorang pedagang bertanya, Abu Nawas, apakah daganganku akan laris besok? Abu Nawas mengambil sebatang bambu kecil dan menatapnya seolah-olah sedang membaca masa depan. Lalu ia berkata, jika kau membuka lapak lebih pagi dan tersenyum kepada pembeli, daganganmu akan laris. Tapi jika kau terlambat bangun, jangan salahkan masa depan. Pedagang itu tertawa terbahak-bahak. Nasihat sederhana, tetapi benar sekali. Sultan dan Abu Nawas. Berita tentang jasa ramalan Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Sultan. Awalnya, Sultan menganggapnya sebagai lelucon, tetapi rasa penasarannya semakin besar ketika mendengar rakyat membicarakannya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan Abu Nawas, kata Sultan kepada penasihatnya. Maka, Sultan memutuskan untuk mengunjungi Abu Nawas. Ketika Sultan tiba di rumahnya dengan pengawal, Abu Nawas segera menyambutnya dengan ramah. Yang mulia Sultan, kehormatan besar bagi saya menerima kunjungan Anda. Apa yang bisa saya bantu? Sultan berkata, aku dengar kau membuka jasa ramalan. Aku ingin tahu, bagaimana nasib negeri ini tahun depan? Abu Nawas memejamkan mata, berpura-pura berpikir dalam-dalam. Lalu ia berkata, Yang mulia, nasib negeri ini tahun depan akan tetap seperti tahun ini, jika tak ada yang berubah. Sultan tertegun mendengar jawaban itu. Maksudmu? Tanyanya. Abu Nawas menjelaskan, jika aturan dan kebijakan tetap sama, hasilnya pun akan sama. Jika Anda ingin negeri ini makmur, Anda harus berani membuat perubahan. Kata-kata Abu Nawas sederhana tetapi mendalam. Sultan terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau ini memang selalu punya cara untuk menyampaikan kebenaran. Ramalan dan perubahan. Hari demi hari, jasa ramalan Abu Nawas semakin terkenal. Namun, ramalan-ramalan Abu Nawas bukanlah tentang hal-hal yang fantastis. Ramalan itu selalu disertai nasihat praktis yang memotivasi orang untuk berpikir dan bertindak. Ketika seorang pemuda bertanya, Abu Nawas,
Apakah aku akan menjadi orang sukses? Abu Nawas menjawab, kau akan sukses jika kau mau bekerja keras dan tetap rendah hati. Ketika seorang wanita bertanya, apakah aku akan menemukan cinta sejati? Abu Nawas menjawab, cinta sejati akan menemukanmu jika kau mencintai dirimu sendiri dan orang lain dengan tulus. Pengaruh Abu Nawas semakin besar. Bahkan Sultan mulai mempertimbangkan nasihat-nasihatnya untuk mengubah beberapa kebijakan di kerajaan, membuat aturan yang lebih sederhana, dan memperhatikan kebutuhan rakyat dengan lebih baik. Legenda Abu Nawas. Ramalan-ramalan Abu Nawas menjadi legenda di seluruh negeri. Orang-orang tidak hanya datang untuk diramal, tetapi juga untuk mendengar nasihat dan kebijaksanaannya. Abu Nawas mengajarkan bahwa nasib tidak ditentukan oleh takdir semata, tetapi oleh tindakan dan pilihan kita sendiri. Dan begitulah, Abu Nawas sebagai juru ramal menjadi salah satu kisah yang paling dikenang di desa itu. Dengan kecerdikannya, ia berhasil menghibur sekaligus memberikan pelajaran berharga kepada semua orang. Kisah selanjutnya dari Abu Nawas yaitu Abu Nawas dan ember air ajaib. Di pagi yang cerah, burung-burung berkicau di taman istana, dan kehidupan kota tampak biasa seperti hari-hari sebelumnya. Namun, di lapangan tengah, seorang pria dengan pakaian sederhana berjalan dengan membawa ember kosong. Pria itu adalah Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdikannya. Ia tampak mondar-mandir di lapangan setiap pagi, melakukan ritual yang membuat orang-orang penasaran. Tidak terkecuali Sultan, yang mengamati Abu Nawas dari jendela istananya. Semakin hari, rasa penasaran Sultan semakin besar. Abu Nawas terlihat sangat serius dengan ember kosongnya, seolah-olah benda itu memiliki kekuatan magis. Suatu pagi, Sultan akhirnya memutuskan untuk mendekati Abu Nawas. Ia berjalan dengan anggun, dikelilingi oleh para pengawalnya, lalu memanggil Abu Nawas dengan suara lembut. Abu Nawas, aku sudah memperhatikanmu beberapa hari ini. Untuk apa kau membawa ember kosong itu ke lapangan setiap pagi? Apa yang kau lakukan dengan benda itu? Abu Nawas tersenyum, lalu membungkuk hormat kepada Sultan. Dengan nada penuh keyakinan, ia berkata, Tuanku, ini bukan sembarang ember. Ember ini adalah ember ajaib. Sultan mengangkat alisnya. Ember ajaib? Ajaibnya di mana? Abu Nawas menjelaskan dengan serius, ember ini bisa menangkap suara keluhan rakyat, Tuanku. Dengan ember ini, saya dapat mendengar apa yang mereka rasakan dan mengetahui apa yang mereka butuhkan. Sultan merasa jawaban Abu Nawas terlalu aneh, tetapi ia terlalu penasaran untuk membantah. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana embermu bekerja. Besok, aku akan mengamatimu dari jauh. Keesokan harinya, Sultan menyelinap ke taman, bersembunyi di balik pohon besar, dan mengamati Abu Nawas. Ia melihat Abu Nawas meletakkan ember kosong di tanah, lalu berbicara kepadanya seperti berbicara kepada manusia. Hai ember, kenapa rakyat mengeluh? Tanya Abu Nawas dengan nada serius. Setelah beberapa saat hening, Abu Nawas menjawab sendiri pertanyaannya dengan suara lantang, rakyat mengeluh karena perut mereka kosong, seperti ember ini. Sultan yang mendengar sindiran itu tersentak. Kata-kata Abu Nawas sederhana, tetapi syarat makna. Sultan mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan cara ia mengelola kerajaannya. Malam itu, Sultan kembali ke istana dengan pikiran penuh. Ia merenung tentang kesejahteraan rakyatnya dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Di istana, Sultan memanggil para penasihatnya untuk berdiskusi. Aku ingin tahu apakah rakyat kita benar-benar kelaparan. Apa yang kalian ketahui tentang keadaan mereka? Para penasihat tampak ragu, tetapi salah satu dari mereka memberanikan diri untuk berbicara. Paduka, memang benar bahwa banyak rakyat yang kesulitan mendapatkan makanan. Tapi kami pikir ini adalah masalah kecil yang tidak perlu mengganggu pikiran Paduka. Sultan menghela napas panjang. Ia merasa kecewa karena para penasihatnya tidak jujur sebelumnya. Kalau begitu, mulai besok, kita akan membuka dapur umum untuk rakyat. Pastikan semua orang bisa mendapatkan makanan tanpa terkecuali. Pengumuman tentang dapur umum segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat mulai berdatangan ke istana untuk mendapatkan makanan. Mereka merasa bersyukur dan memuji Sultan atas kebijakannya. Namun, Abu Nawas tetap berjalan-jalan membawa ember kosong setiap pagi. Sultan yang penasaran kembali menghampiri Abu Nawas di lapangan. Abu Nawas, bukankah rakyat sudah tidak kelaparan lagi? Kenapa kau masih membawa ember kosong itu?
Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Benar, tuanku." Perut mereka sudah mulai terisi. Tapi keluhan mereka tidak hanya tentang makanan. Ada keluhan lain tentang keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Sultan termenung mendengar jawaban itu. Ia sadar bahwa tugas seorang pemimpin tidak pernah selesai. "Jadi, kau akan terus membawa ember itu?" tanya Sultan. "Tentu saja, tuanku," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Ember ini adalah pengingat bahwa suara rakyat harus selalu didengar. Selama keluhan masih ada, ember ini akan tetap kosong. Sultan mengangguk dengan penuh penghormatan. Ia memutuskan untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan makanan rakyat, tetapi juga kebutuhan lainnya. Sultan mulai mengadakan pertemuan rutin dengan rakyat untuk mendengar keluhan mereka langsung. Ia juga memperbaiki sistem hukum dan keamanan kerajaan agar semua orang merasa dihormati dan dilindungi. Hari demi hari, kehidupan rakyat menjadi semakin baik. Abu Nawas tetap berjalan dengan ember kosongnya, tetapi semakin sedikit keluhan yang ia dengar. Setiap kali ia melewati rakyat, ia berseru, "Masih ada yang mengeluh. Ember belum penuh." Namun, rakyat hanya tersenyum, karena mereka tahu bahwa suara mereka telah didengar. Cerita inspiratif lainnya yaitu Abu Nawas dan Seruling Angin. Di pagi yang cerah, Sultan menikmati pemandangan taman istana. Burung-burung berkicau dengan riang, dan embusan angin lembut membawa aroma bunga segar dari kebun. Hari itu tampaknya akan menjadi hari yang biasa, damai seperti hari-hari lainnya. Namun, ketenangan itu segera terusik oleh suara melengking yang aneh, tak beraturan, dan sedikit membingungkan. Sultan mengerutkan alisnya, berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal. Setelah mencari sumbernya, Sultan menemukan Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon besar di taman istana. Ia meniup seruling aneh yang terbuat dari bambu dengan banyak lubang yang tidak lazim. Tidak seperti seruling biasa yang menghasilkan melodi indah, seruling Abu Nawas justru mengeluarkan suara yang terdengar kacau, seperti angin yang mencoba berbicara tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Penasaran, Sultan mendekati Abu Nawas. Dengan suara ramah namun sedikit tegas, ia bertanya, "Abu Nawas, suara apa itu?" "Serulingmu terdengar seperti angin yang bingung." Abu Nawas berhenti meniup serulingnya dan menatap Sultan dengan senyum khasnya, penuh kecerdikan. "Betul sekali, tuanku. Itu adalah suara angin yang bingung." Sultan mengerutkan kening. "Kenapa angin bingung?" Abu Nawas mengangkat serulingnya dan menunjukkannya kepada Sultan. "Karena seruling ini memiliki terlalu banyak lubang, tuanku. Angin tidak tahu harus keluar dari mana. Suaranya menjadi kacau karena bingung mencari jalan." Sultan, yang biasanya bijak namun kadang tidak peka terhadap hal-hal kecil, merasa kebingungan dengan penjelasan itu. Namun, sebelum ia sempat menanggapi, Abu Nawas melanjutkan, "Seruling ini, tuanku, adalah simbol dari aturan pajak di negeri kita." Sultan, yang sedang meneguk teh hangat, hampir tersedak mendengar penjelasan itu. Ia meletakkan cangkirnya dengan hati-hati, menatap Abu Nawas, dan bertanya dengan nada serius, "Apa maksudmu, Abu Nawas? Jelaskan lebih lanjut." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuanku, aturan pajak di negeri ini terlalu rumit dan membingungkan rakyat, sama seperti lubang-lubang di seruling ini. Karena kebingungan itu, tidak ada harmoni yang dihasilkan. Yang ada hanyalah kekacauan." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Sultan terdiam. Sindiran itu sederhana, tetapi sangat menusuk. Setelah beberapa saat, ia akhirnya tertawa terbahak-bahak untuk menutupi rasa malunya. "Kau ini, Abu Nawas. Bahkan angin pun kau buat malu dengan kecerdikanmu." Rencana untuk mendengar suara rakyat. Namun, di balik tawanya, Sultan menyimpan rasa gelisah. Kata-kata Abu Nawas terus terngiang-ngiang di pikirannya. Sepulangnya ke istana, ia memanggil para penasihatnya untuk membahas hal ini. Di ruang pertemuan yang megah, Sultan berbicara dengan nada serius, "Aku ingin tahu keadaan rakyat kita. Apakah benar aturan pajak kita terlalu rumit dan membuat mereka kesulitan?" Para penasihat saling berpandangan, ragu untuk berbicara. Akhirnya, seorang penasihat tua yang dikenal bijaksana memberanikan diri. "Paduka, rakyat memang sering mengeluh tentang pajak. Mereka merasa kesulitan memahami aturan yang ada, tetapi mereka takut untuk menyampaikan keluhan itu." Sultan mengangguk dengan ekspresi penuh pemikiran.
Kalau begitu, kita harus mendengar suara mereka langsung. Aku ingin mengadakan pertemuan besar dengan rakyat di balai kota. Pertemuan besar dengan rakyat. Pengumuman tentang pertemuan besar segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Balai kota kerajaan penuh sesak dengan rakyat yang datang dari berbagai desa dan kota. Mereka datang membawa harapan, percaya bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menyampaikan keluhan kepada Sultan. Abu Nawas, yang menjadi inspirasi pertemuan ini, duduk di barisan depan sambil memegang seruling bambunya. Ketika Sultan naik ke podium, suasana menjadi hening. Hari ini, kata Sultan, aku ingin mendengar langsung suara kalian. Katakan apa yang membuat hidup kalian sulit. Jangan takut, karena aku ada di sini untuk mendengarkan. Satu persatu, rakyat mulai berbicara. Ada petani yang mengeluhkan pajak panen yang terlalu tinggi, pedagang yang merasa aturan pajak perdagangan terlalu rumit, hingga buruh yang merasa bahwa beban pajak tidak adil. Setiap keluhan dicatat dengan seksama oleh para penasihat. Sultan mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Abu Nawas sesekali meniup serulingnya, seolah-olah mengiringi suara rakyat dengan melodi angin. Perubahan besar di kerajaan. Setelah pertemuan itu, Sultan segera memerintahkan reformasi besar-besaran pada sistem pajak kerajaan. Aturan pajak yang rumit disederhanakan, dan pajak-pajak yang membebani dihapuskan. Sultan juga memerintahkan agar rakyat diberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang pajak yang berlaku. Perubahan ini disambut dengan sukacita oleh rakyat. Mereka merasa bahwa Sultan benar-benar mendengarkan keluhan mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Abu Nawas, yang menjadi pendorong perubahan ini, dipanggil ke istana untuk menerima penghargaan. Sultan berkata kepadanya, Abu Nawas, kecerdikanmu telah membantu kerajaan ini. Sebagai tanda terima kasih, aku ingin memberimu hadiah. Apa yang kau inginkan? Abu Nawas tersenyum dan berkata, Tuanku, aku hanya ingin terus meniup serulingku di taman setiap pagi, agar aku bisa mengingatkan kita semua untuk selalu mendengar suara rakyat. Sultan tertawa kecil. Permintaanmu sederhana, tetapi penuh makna. Tentu saja, Abu Nawas. Serulingmu akan selalu menjadi pengingat bagi kita semua. Seruling angin yang abadi. Setiap pagi, Abu Nawas meniup serulingnya di taman kerajaan. Suaranya yang unik, melengking dan tidak beraturan, menjadi simbol perjuangan rakyat untuk didengar. Rakyat yang berjalan di taman berhenti sejenak untuk mendengarkan, dan Sultan sering datang untuk merenungkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Kisah Abu Nawas dan seruling anginnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan hanya tentang kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga tentang bagaimana kritik yang bijak dan kreatif dapat membawa perubahan besar dalam sebuah negeri. Cerita humor dan kecerdikan kisah Abu Nawas selanjutnya. Hidung Abu Nawas dipinjam unta. Di sebuah pagi yang cerah, pasar Baghdad dipenuhi dengan aktivitas. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, pembeli sibuk memilih dan menawar, sementara anak-anak berlarian dengan riang. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas berjalan santai sambil menikmati suasana pasar. Ia suka memulai harinya dengan mengamati tingkah laku orang-orang di pasar, tempat penuh cerita dan kejadian menarik. Saat Abu Nawas sedang berjalan, tiba-tiba seorang pria tua berlari ke arahnya dengan napas terengah-engah. Wajahnya penuh dengan rasa panik, dan ia langsung menarik tangan Abu Nawas. Tolong aku, Abu Nawas. Untaku hilang, dan aku tidak tahu harus mencarinya kemana. Abu Nawas, meski terkejut, tetap tenang. Hei, tenang dulu. Apa yang terjadi? Bagaimana untamu bisa hilang? Tanyanya sambil mencoba menenangkan pria itu. Pria tua itu menjawab dengan terbata-bata, aku mengikatnya seperti biasa, tetapi entah bagaimana ia berhasil meloloskan diri. Anehnya, sebelum hilang, unta itu selalu mengendus-endus hidungku. Abu Nawas mengerutkan dahi, mencoba memahami pernyataan yang agak aneh itu. Mengendus hidungmu? Mungkin untamu sedang mencari hidung lain yang lebih menarik, katanya dengan nada bergurau. Pria tua itu bingung. Hidung lain? Apa maksudmu? Jangan bercanda, Abu Nawas, ini serius. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata, baiklah, aku akan membantumu. Aku akan meminjamkan hidungku untuk mencari untamu. Karena siapa tahu, unta itu akan tertarik dengan hidungku yang istimewa. Pencarian hidung Abu Nawas. Tanpa banyak pikir, Abu Nawas memulai pencariannya. Ia berjalan dengan kepala sedikit menengadah,
memastikan hidungnya terlihat jelas oleh siapapun, atau dalam hal ini, oleh unta. Setiap beberapa langkah, ia berhenti dan berteriak, "Hei unta! Lihatlah hidungku yang luar biasa ini. Datanglah kemari." Kerumunan orang di pasar mulai memperhatikan tingkah laku Abu Nawas. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat tingkahnya yang unik. "Lihat, Abu Nawas benar-benar percaya diri dengan hidungnya," ujar salah satu pedagang sambil tertawa. Namun Abu Nawas tak peduli. Ia yakin bahwa hidungnya adalah kunci keberhasilan pencarian ini. Ia berjalan melewati pasar, jalanan desa, hingga ke kebun-kebun di pinggiran. Di setiap tempat, ia terus memanggil unta itu sambil menggoyangkan hidungnya ke arah angin. Pertemuan ajaib. Setelah berjam-jam mencari, pencarian Abu Nawas akhirnya membawanya ke sebuah kebun yang luas dan hijau. Di sana, ia melihat seekor unta sedang asyik makan dedaunan di bawah pohon besar. Mata Abu Nawas langsung berbinar penuh harapan. "Itu pasti untanya," gumamnya. Ia mulai mendekati unta tersebut sambil tetap menonjolkan hidungnya. "Hei unta, lihatlah hidungku ini. Kau pasti tertarik," katanya dengan penuh percaya diri. Ajaibnya, unta itu berhenti makan dan memperhatikan Abu Nawas. Perlahan-lahan, unta itu berjalan mendekat dan mulai mengendus-endus hidung Abu Nawas. Pria tua yang mengikuti dari belakang melihat kejadian itu dengan mata terbelalak. "Lihat, untaku benar-benar tertarik dengan hidungmu, Abu Nawas," serunya penuh kegembiraan. Abu Nawas tersenyum bangga. "Aku sudah bilang, hidungku ini bukan sembarang hidung. Ini adalah hidung yang mampu memikat unta." Kembali ke pasar. Setelah berhasil menemukan unta tersebut, Abu Nawas dan pria tua itu kembali ke pasar. Pria tua itu terus berterima kasih kepada Abu Nawas sambil tertawa. "Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Kau bahkan mampu menggunakan hidungmu untuk menemukan unta." Ketika mereka tiba di pasar, cerita tentang hidung Abu Nawas segera menyebar ke seluruh penjuru. Orang-orang berkumpul untuk mendengar kisahnya, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan mulai bergurau, kalau ada unta yang hilang, cukup pinjam hidung Abu Nawas. Anak-anak pun ikut bermain dengan pura-pura menjadi Abu Nawas, menonjolkan hidung mereka sambil memanggil unta imajiner. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata kepada kerumunan, "Hidungku mungkin istimewa, tetapi yang paling penting adalah kita saling membantu." Legenda hidung Abu Nawas. Sejak hari itu, hidung Abu Nawas menjadi legenda di desa. Orang-orang sering bercanda tentang keajaiban hidungnya yang mampu memikat unta. Bahkan Sultan pun mendengar cerita tersebut dan mengundang Abu Nawas ke istana. Saat Sultan bertanya tentang hidungnya, Abu Nawas menjawab dengan cerdas, "Tuanku, hidung ini bukan hanya untuk menarik unta, tetapi juga untuk menghirup kebenaran." Sultan tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu dan berkata, "Kau memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Hidungmu adalah simbol kecerdikan yang luar biasa." Dan begitulah, kecerdikan Abu Nawas kembali membuat semua orang tertawa sekaligus kagum. Dengan hidungnya, ia tidak hanya membantu seseorang menemukan untanya, tetapi juga menciptakan sebuah kisah yang akan dikenang selamanya. Cerita kisah humor dari Abu Nawas selanjutnya celana terbang. Di pagi yang cerah, Abu Nawas sedang sibuk mencuci pakaian di belakang rumahnya. Celana favoritnya, celana warisan yang sudah bertahun-tahun ia jaga, baru saja selesai dicuci. Ia memutuskan untuk menjemurnya di atap rumah, tempat jemuran biasa ia pasang agar lebih cepat kering. Celana itu adalah satu-satunya celana panjang yang ia miliki, sekaligus menjadi harta paling berharga. Tanpa celana ini, pikirnya, aku tak punya apa-apa lagi selain jubahku. Saat menjemur celana di atap, angin mulai bertiup pelan. Abu Nawas memandang ke langit biru yang cerah sambil bersenandung kecil. Hari yang sempurna untuk menjemur. Angin ini benar-benar membantu, katanya. Ia tidak menyadari bahwa tiupan angin yang lembut itu akan segera menjadi masalah besar. Angin membawa masalah tidak lama kemudian, tiupan angin semakin kencang. Celana Abu Nawas yang baru saja ia jemur mulai melambai-lambai seperti bendera di tiang. Abu Nawas, yang awalnya merasa santai, mulai merasa khawatir. "Wahai angin, jangan terlalu kencang. Jangan bawa pergi celanaku," katanya sambil mencoba menahan jemurannya. Namun, angin tidak mendengar keluhannya. Tiupan yang semakin kuat melepaskan celana Abu Nawas dari jemurannya, membuatnya melayang-layang di udara seperti layang-layang.
Abu Nawas menatap celananya dengan mata terbelalak. "Celanaku. Jangan pergi. Kembalilah," serunya sambil mencoba mengejar celana yang kini melayang jauh di atas rumahnya. Burung elang dan celana. Saat celana Abu Nawas melayang tinggi, seekor burung elang besar muncul dari langit. Burung itu berputar-putar seperti mencari sesuatu. Mata tajamnya langsung tertuju pada celana Abu Nawas yang melambung seperti mangsa yang menarik. Dalam sekejap, burung elang itu menyambar celana dengan cakarnya dan terbang menjauh. Melihat kejadian itu, Abu Nawas berteriak sekuat tenaga, "Pencuri celana! Berani-beraninya kau angkut kehormatan orang." Ia segera turun dari atap rumah dan mulai berlari mengejar burung elang. Meski ia tahu burung itu terbang jauh lebih cepat, Abu Nawas tidak menyerah. Reaksi tetangga-tetangga yang melihat Abu Nawas berlari dengan panik langsung merasa penasaran. Salah satu tetangganya, seorang wanita yang sedang menyiram tanaman, bertanya, "Abu Nawas, apa yang terjadi? Kenapa kau berlari sambil berteriak-teriak?" Abu Nawas berhenti sejenak untuk menjelaskan. "Celanaku dicuri oleh burung elang. Kalau celana itu hilang, aku resmi jadi pertapa." Tetangga itu tertawa terbahak-bahak. "Celana terbang? Kau ini memang unik, Abu Nawas. Kenapa kau begitu heboh hanya karena satu celana?" Abu Nawas menjawab dengan penuh semangat, "Karena itu satu-satunya celana yang kupunya. Kalau hilang, aku tak punya apa-apa lagi untuk menutupi kehormatanku." Mendengar jawaban itu, tetangga-tetangga lainnya mulai berkumpul untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anak desa mengikuti Abu Nawas sambil bersorak, "Celananya terbang! Celananya terbang!" Kejar-kejaran di desa. Kejar-kejaran antara Abu Nawas dan burung elang itu menjadi tontonan di desa. Abu Nawas berlari melewati kebun, sawah, dan jalan kecil yang berliku. Sambil berlari, ia memanggil burung elang dengan suara lantang, "Hei burung! Aku tahu celana itu tidak cocok untukmu. Kembalikan celanaku." Burung elang hanya berputar-putar di udara, seolah-olah mengabaikan protes Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya sampai di hutan kecil di pinggiran desa, tempat burung elang hinggap di pohon besar. Napas Abu Nawas terengah-engah, tetapi ia tidak menyerah. "Burung, dengarkan aku," kata Abu Nawas dengan nada yang lebih tenang. "Celana itu adalah harta paling berharga bagiku. Tolong lepaskan." Taktik Abu Nawas. Namun, burung elang tetap diam, menggenggam celana Abu Nawas dengan cakarnya yang kuat. Abu Nawas berpikir keras, mencari cara untuk mendapatkan celananya kembali. Ia melihat sekeliling dan menemukan buah-buahan yang sudah matang di bawah pohon. Ia mengambil buah-buah itu dan mulai melemparkannya ke arah burung elang. "Hei burung, ambillah buah-buahan ini sebagai ganti celanaku. Kau tidak membutuhkan celana ini, tetapi buah ini akan mengenyangkan perutmu." Burung elang tampaknya mulai tertarik dengan tawaran Abu Nawas. Setelah beberapa kali lemparan, burung elang akhirnya melepaskan celana Abu Nawas dan mengambil buah sebagai gantinya. "Celanaku kembali," seru Abu Nawas dengan penuh kegembiraan. Ia segera mengambil celananya dan memeluknya seperti memeluk anak kecil. Kembali ke desa. Abu Nawas kembali ke desa dengan membawa celananya. Tetangga-tetangganya menyambutnya dengan tepuk tangan dan tawa. "Abu Nawas, kau memang orang yang pantang menyerah. Siapa lagi yang mau mengejar celana terbang sampai ke hutan?" Abu Nawas tertawa sambil berkata, "Karena celana ini adalah kehormatanku. Tanpa celana ini, aku mungkin harus jadi pertapa." Sejak hari itu, cerita tentang celana terbang Abu Nawas menjadi legenda di desa. Anak-anak sering meniru kejadian itu, berlari-lari sambil berpura-pura mengejar celana di udara. Sementara Abu Nawas, dengan kecerdikannya, sekali lagi menjadi pusat perhatian yang membuat semua orang tertawa dan kagum.